Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi komentar berita dari kanal Awalil Rizki kali ini membacakan satu berita terkait rencana Danantara untuk menerbitkan Patriot Bonds Jilid 2 sebesar 15 triliun. Saya pilih dari kontan.co.id, judulnya Danantara siap terbitkan Patriot Bonds Jilid 2 15 triliun rupiah. Ini catatan analis. Ditayangkan hari Minggu malam ya, jam 21.42. Ada gambar ilustrasi kantor Danantara Indonesia. Lalu beritanya yang menulis Chelsea Anastasia dan Titis Nurdiana ya. Nah, tulisannya begini. Badan Penyelenggara Investasi BPI Danantara berencana kembali menerbitkan surat Patriot Bond senilai 15 triliun rupiah. Nah, ini menjadi penerbitan kedua setelah edisi perdana yang menyerap minat sejumlah investor dengan kupon 2% per tahun. Yang pertama itu sekitar 50 triliun ya diinformasikan terserapnya, lakunya maksudnya. Dan menariknya kuponnya itu 2% ya. Jadi bisa kita bandingkan SBN yang sekarang hanya di kisaran 6,2%-an, atau kalau di deposito kan mungkin hanya 5% sampai 7%. Jadi ini sangat menarik ya secara kupon. Nah, ini juga yang menimbulkan perbincangan, kok bisa semurah itu laku. Makanya disebut Patriot Bond ya. Nah, ditulis kemudian lanjutannya, Patriot Bond Jilid kedua 15 triliun akan diterbitkan segera dengan investor yang berbeda dari penerbitan pertama. Jadi lain nih, kan dulu kita mendapatkan berita tentang siapa saja yang membeli, tapi memang itu hanya berita ya, kita belum tahu persis karena Danantara belum menyampaikannya secara rinci ya di dalam webnya atau dalam laporan ke DPR. Nah, ini yang mengatakan Chief Investor Officer ya tentang akan 15 triliun ini, Pandu Patria Sahrir kepada kontan baru-baru ini. Nah, berita ini adalah tentang komentar para analis, itu tadi untuk latar belakang berita. Nah, jadi peneliti Departemen Ekonomi CSIS Indonesia ya, salah satu lembaga think tank ternama, Denny Priawan menilai rencana penerbitan kedua ini memunculkan sejumlah kekhawatiran terkait efektivitas penggunaan dana dan potensi return bagi investor. Ia menyoroti risiko crowding out, terutama jika Danantara melalui Patriot Bonds tak menghasilkan dampak ekonomi yang signifikan. Nah, dikutip langsung pernyataannya Denny, jika return atau dampak makroekonominya kecil, dana yang seharusnya bisa dipakai swasta untuk ekspansi yang mungkin lebih efisien justru terserap oleh Danantara. Jelas Denny kepada kontan pada hari Minggu. Jadi yang dimaksud dengan crowding out di sini ini kurang lebih komentar saya, kan Danantara menarik nih, yang kemarin tuh 50, ini mau 15, berarti kan duit itu tidak masuk ke sektor lain, nah, tidak masuk langsung ke swasta, misalnya melalui perbankan kah, ya naruh bisa dikredit oleh dunia usaha, atau di pasar modal dia beli obligasi dari swasta. Kan ini sama-sama perbandingannya karena ini surat utang ya, berarti obligasi swasta gitu ya, perusahaan swasta. Nah, itu namanya crowding out kan, karena dia tidak bisa dipakai yang lain tapi dipakai ini. Nah, disebut crowding out ketika itu dipakai Danantara, hasilnya bagi perekonomian justru lebih kecil, lebih tidak berdampak kepada ekonomi dibandingkan kalau itu dilakukan swasta. Itu crowding out secara teori ya. Ini bukan soal 15 triliun saja, sebenarnya ini kritik juga kepada kalau pemerintah terlalu banyak menerbitkan surat utang, jadi bukan hanya Danantara ya, itu menyerapkan duit swasta asing maupun domestik, maka itu kan tidak bisa dipakai untuk dunia usaha ya. Ya itu biasa di setiap negara biasa terjadi itu. Batasnya adalah ketika menariknya itu terlalu besar, berutangnya pemerintah terlalu besar, sekarang tambah Danantara, yang tersisa buat swasta kan berkurang.
Dan ternyata di pemerintah dan kali ini Danantara hasilnya buat ekonomi, kontribusinya kepada pertumbuhan ekonomi, kepada penyerapan tenaga kerja, kepada pendalaman berbagai sektor khususnya industri itu tidak berlangsung, maka itu namanya crowding out. Ya, semua negara bisa mengalami crowding out dan Indonesia ini sudah dikhawatirkan udah berlangsung selama beberapa tahun terakhir dan ketika dengan utang pemerintah maupun kebijakan BI. Nah ini malah Danantara nambahi, kira-kira begitu menurut saya. Nah, dengan kupon Patriot Bonds pertama yang hanya 2%, Denny menilai kupon edisi kedua pun berpotensi kurang menarik bagi investor. Jadi sebetulnya kurang menarik kalau menurut Denny berdasarkan angka return. Karena kalau misalnya dia beli SBN ya di atas 6 ya, sekarang memang sedikit menurun dibandingkan awal tahun, tapi masih di 6,2, 6,3. Kalau dia beli obligasi swasta, itu bisa sampai 6,5 sampai 7 ya. Nah kalau semacam itu, ini kan 2% mestinya nggak menarik kalau berdasarkan return, tapi makanya disebut Patriot Bond ya, nanti ada penjelasannya dari pihak Danantara dan pemerintah. Jadi yang naruh ini ada niat nasionalisnya lah, patriotnya itu. Tapi ini menurut saya Pak Denny benar sudah menganalisis secara angka return, angka hasil ya ini kok aneh gitu ya. Nah, hal ini dapat memunculkan risiko opportunity loss istilahnya Pak Denny ini. Mengingat investor bisa memperoleh imbal hasil lebih tinggi melalui obligasi negara seperti yang saya jelaskan tadi. Karena ini permintaan langsung dari negara, mungkin ada alasan lain. Investor bisa berharap mendapatkan aspek proyek atau kelancaran bisnis melalui keterlibatan di Danantara. Nah, ini meskipun ini adalah hanya analisis, jadi Denny ini mengingatkan, oh ya, dia ngutangi 2%, tapi misalnya memperoleh keuntungan-keuntungan dengan dengan proyek-proyek Danantara. Nah, di sini kan publik harus mendapat penjelasan. Ya, dia naruh duit dengan bunga 2%, tapi proyek dia juga yang dapat kan ya betul aja 2%. Nah, itu yang dikhawatiri kalau tidak transparan dalam hal ini. Nah, Denny juga menyoroti belum jelasnya tujuan penggunaan dana Patriot Bonds jilid kedua. Nah, ini gunanya apa? Berutang itu. Danantara sempat dikaitkan dengan berbagai rencana investasi, mulai dari peternakan. Ya, ingat ada informasi tentang dia mau masuk ke peternakan ayam ya. Energi ini memang ya, antara lain adalah pengolahan sampah, yaitu agak besar-besar, itu mungkin kita punya dapat informasi, hingga kemungkinan mendukung pemerintah seperti makan bergizi gratis. Dia juga masuk ke MBG. Belakangan juga disebut-sebut mau masuk ke Kopdes ya, saya tambahkan. Sebagai Sovereign Wealth Manager SW, Danantara seharusnya jadi Sovereign Wealth Manager, dia mengelola SWF ya, Sovereign Wealth Fund ya. Jadi ini wajar lah ya, ini kekhawatiran Denny sebagai analis ini. Danantara seharusnya memiliki fokus mengejar return. Jadi maksud dia ya ini harus nyari keuntungan. Tugasnya si Danantara saat ini objektifnya tampak terlalu beragam, kata Denny. Jadi kritik ini ya, Danantara nggak fokus ya menyelamatkan, ini saya tambahin dari saya ya, menyelamatkan BUMN, mendukung program ini, mau juga itu. Jadi ini secara korporasi SWF pengelolaan ini Denny mengkhawatirkan, jadi nggak fokus lah kurang lebih. Nah, lalu ada juga narasumber lain yang dikutip oleh Kontan, yaitu Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indep ya, jadi lembaga think tank yang lain dari CSIS, Rizal Taufikur Rahman menilai Patriot Bonds jilid kedua berpotensi menjadi instrumen pembiayaan alternatif bagi proyek strategis pemerintah. Ini positifnya yang diungkapkan. Tapi ada namunnya dari Rizal ya, namun ia menekankan pentingnya kejelasan penggunaan dana dan transparansi tata kelola. Senada kan dengan pendapat Denny tadi. Risiko muncul jika instrumen ini terlalu bergantung pada valuasi aset negara yang belum menghasilkan arus kas stabil. Ini teknisnya begitu ya. Kondisi tersebut dapat menimbulkan persepsi adanya jaminan tidak langsung dari pemerintah. Ya, jadi ya 2% itu kan bunga utang ya tetap utang kan, harus kalau jatuh tempo, kalau dia bond ya tetap harus dibayar. Nah, pada akhirnya berpotensi memunculkan penyimpangan kebijakan fiskal. Ini faktor risiko yang diangkat Rizal. Rizal mengingatkan bahwa Danantara masih membangun rekam jejak. Jika proyek yang dibiayai masih dalam tahap awal atau belum matang,
Patriot Bond dapat masuk ke kategori aset berisiko tinggi, mirip obligasi pemerintah yang tidak sepenuhnya dijamin. Risiko yang harus diperhitungkan mencakup ketidakpastian arus kas dan antara risiko proyek, risiko regulasi, serta belum jelasnya tingkat dukungan pemerintah, tegasnya. Jadi dua ekonom dari CSS dan Indef ini saya kira mewakili banyak ekonom ini pandangan seperti ini. Danantara ini kurang transparan dalam pengelolaannya, mau proyek apa, sumber dananya apa, yang banyak diberitakan hanya yang sifatnya mengesankan sudah melakukan sesuatu. Nah, dan tampak juga kurang penjelasan tentang risiko ya. Nah, risiko padahal semua yang dia beritakan itu ya ada risikonya. Mau bunga 2% risikonya bisa nggak bayar. Mau masuk ke beberapa proyek, mau dukung MBG, mau dukung peternakan, itu proyek pasti berisiko cukup tinggi ya, dan seterusnya. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian pihak Danantara dan juga pemerintah.